Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qawluhu wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Istadalla as-sahabatu wa tabi'una wa man tabi'ahu min ahli sunnah bihadhihi al-ayah wa nadhairiha ala ziyadati al-iman wa nuqsanih. Qala Umair ibn Hubayr as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, innal imana yazidu wa yanqus, sesungguhnya iman bertambah dan berkurang. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma ziyadatuhu wa nuqsanuh, bagaimana bertambahnya, bagaimana berkurangnya? Qala idza dzakarna Allah wa khashinahu fadzalika ziyadatuhu, kalau kita ingat Allah, khusyuk kepadanya, takut kepadanya, maka itu tambahan keimanan. Wa idza ghafalna wa nasina, kalau kita lalai, kita lupa, wa dhayya'na, kita melalaikan perintah-perintahnya, fadzalika nuqsanuh, maka itu kurangnya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Sa'din. Wa akhrajahu aidan Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, anaknya Imam Ahmad, dalam kitabnya As-Sunnah, dan Ibn Abi Syaibah. Dan juga Ibn Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah. Dan juga Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Wal Baihaqi fi syu'abil iman. Kalau yang cetakannya sama, walhamdulillah. Kalau yang berbeda berarti nggak ada takrif tersebut, tambahkan padanya. Barakallahu fikum. Itu namanya talabul ilm. Wa qala Mujahid, al-imanu yazidu wa yanqus. Wa iman itu bertambah dan berkurang. Wa huwa qaulun wa amal. Dan iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan juga sama dikeluarkan oleh Abdullah ibni Imam Ahmad dalam As-Sunnah. Dan juga Ibnu Battah Al-Ukbari dalam Al-Ibanah. Dan juga Al-Ajurri dalam Syariah, yang tidak ada tadi. Al-Lalikai sama. Hibatullah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Wal Baihaqi fi syu'abil iman. Wa hakal ijma' ala dhalik Asy-Syafi'i, dan dihikayatkan ijma' para ulama oleh Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid wa ghairuhum. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, wa Imam Abu Ubaid rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, menyatakan bahwa ini ijma'. Man kharaja 'anil ijma', kharaja 'anil jamaah. Siapa yang keluar dari ijma', berarti dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari para sahabat wa tabi'in, keluar dari para a'immah, a'immatul muslimin. Enam. Man syadda syudda finnar. Siapa yang syadda terancam syudda finnar. Siapa yang menyelisihi bahwa iman yazid wa yanqus qaulun wa amal? Yang menyelisihi iman yazid wa yanqus Murji'ah. Tapi yang menyelisihi iman qaulun wa amal Murji'ah. Bas, cuma Murji'ah. Mu'tazilah wal Khawarij juga sama sesungguhnya. Mereka tidak mengatakan bertambah dan berkurang. Yang ada cuma ada dan hilang. Iya kan? Kata Khawarij, berbuat dosa bukan berkurang, hilang. Habis. Alias kafir. Mu'tazilah juga sama, menyatakan siapa yang berbuat dosa, maka dia bukan lagi mukmin. Apa maknanya? Hilang imannya. Tapi ketika dikatakan kafir, bukan kafir. Bagaimana Mu'tazilah? Mudabdabina baina dzalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Kata mereka ada manzilah, baina manzilatain. Orang tersebut imannya hilang tapi kafir pun belum. Jadi mereka bagaimana? Manzilatun baina manzilatain. Ada manzilah antara iman dengan kufur. Bagaimana di akhiratnya? Finnar. Ternyata ketika bicara akhirat, Mu'tazilah dengan Khawarij sama.
Barakallahu fikum, sehingga tidak terlalu keras kalau dikatakan man syadda syudda finnar. Artinya siapa yang menyelisihi jamaah keluar dari jamaah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Karena menyelisihi ijma' yang disepakati oleh seluruh para ulama salafan wa khalafan. Wa qawluhu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lanjutan ayatnya dari surat Al-Anfal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Wa hadza wajhul istishhad. Sisi pendalilannya di sini. Karena babnya bab tawakal. Dan dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat atau di awal-awal surat Al-Anfal. Nah. Ya'tamiduna 'alaihi biqulubihim. Maknanya 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bersandar kepadanya dengan hati-hati mereka. Mufawwidina ilaihi umurahum, mereka pasrahkan urusan-urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yarjuna siwah, maka mereka tidak berharap kepada selainnya. Wala yaqsiduna illa iyyah, dan tidak mengarahkan menunjukkan ibadah mereka, harapan mereka, doa mereka kecuali kepadanya. Wala yarghabuna illa ilaih, tidak berharap kecuali kepadanya. Ya'lamun anna ma syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan mereka meyakini, ya'lamun, mengetahui dengan yakin, bahwa apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Kehendak yang dimaksud kehendak qadariyah, masyiah qadariyah. Wa anahul mutasarrif fil mulki wahdahu, dan meyakini pula bahwa dialah Allah satu-satunya al-mutasarrif, satu-satunya yang mengatur dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, wahdahu, sendirinya. Wal ma'budu wahdahu la syarikah, dan yang diibadahi atau yang berhak diibadahi satu-satunya, tidak sekutu baginya. Itu makna tawakal. Bergantung kepadanya, menyerahkan urusan kepadanya, berharap kepadanya, menginginkan kepadanya, berdoa, meratap, meminta kepadanya. Itu makna tawakal. Wa fil ayati wasful mu'minina haqqan bi thalath maqamat. Dalam ayat ini Allah sifati kaum mukminin, yang haqqan, yang sebenar-benarnya mukmin, bi thalath maqamat, dengan 3 kedudukan, min maqamatil ihsan, dari kedudukan al-ihsan. Apa saja 3 kedudukan tersebut? Hiya al-khawfu wa ziyadatul imanu wa tawakkal 'ala Allah. Di kitab saya kurang titik, pakai ha. Nah, khauf kan? Nah, al-khawfu wa ziyadatul imani wa tawakkul 'ala Allah taala. Al-khawf dari kalimat idza dzukirallah wajilat qulubuhum, punya rasa takut. Ziyadatul iman dari kalimat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa tawakkal kalimat terakhirnya wa 'ala Allahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa hadhihi al-maqamat taqtadi kamal al-iman. 3 kedudukan ini memiliki konsekuensi sempurnanya keimanan seseorang. Wa husulu a'malil batinati wadh-dhahirah, dan didapatkannya semua amalan lahir dan batin. Yang batin dan yang lahir. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Amalan hati dan amalan anggota badan. Hati atau al-qulub, yang sebenarnya maknanya jantung, dia punya amalan, punya juga ucapan. Sehingga kalau tadi disebutkan oleh para ulama secara ijma' bahwa iman qaulun wa amal, qaulnya qaulul lisan wa qaulul qalbi. Amalnya amal lisan wa amal qalbi aidan.
Kilahuma binawaihi. Kedua-duanya dengan dua jenis. Qaulun wa amal. Qaul binawaihi wal amal binawaihi. Ay amal al-batinah wal zahirah. Maksudnya amalan-amalan yang tampak dan amal yang tidak tampak. Yang batinah yang ada dalam batin. Sedangkan yang zahir adalah yang tampak secara nyata. Mithalu dzalik, contohnya as-salah. Faman aqama as-salah wa hafadha 'alaiha, siapa yang memelihara salatnya dan menjaganya, wa adda zakata kama amarahu Allah, dan menunaikan zakat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, istalzama dzalikal 'amal bima yaqdir 'alaihi minal wajibat. Niscaya konsekuensinya dia akan beramal dengan apa yang dia bisa dari semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang, jami'al muharramat. Sebagaimana Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan kemunkaran, dan zikrullah itu atau mengingat Allah lebih besar lagi. Berarti salat memiliki konsekuensi atau memiliki pengaruh pada pelakunya. Dia akan menjauhi kekejian dan kemunkaran. Dan sebaliknya, dia akan mendekati ketaatan dan amalan yang saleh. Demikian pula 3 perkara tadi, orang yang takut pada Allah, wajilat qulubuhum. Apa konsekuensi takut? Bukan mengurung diri di kamar sebagaimana kita katakan kemarin. Bukan kemudian semedi di gua-gua kama qulnahu bil ams. Tetapi karena takut pada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan larangan-larangannya. Tapi yang kedua, kalau dibacakan ayat Al-Quran, tambah imannya. Kalau orang bertambah imannya, bertambah yakin. Kalau bertambah yakin, bertambah semangat. Semangat apa? Semangat beramal saleh, menjauhi kejelekan-kejelekan. Kembali lagi ke situ. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia akan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berupaya beramal saleh agar dikabulkan harapannya. Iya kan? Kembali ke amal lagi. Barakallahu fikum. Dia enggak akan berani melanggar perintahnya, berbuat kemaksiatan, menyelisihi syariatnya, khawatir Allah Subhanahu wa taala murka dan dia tidak berikan harapan-harapannya. Ini barakallahu fikum. Maka 3 maqamat, ketiga-tiganya memiliki konsekuensi. Yaitu apa? Amalan saleh yang lahir dan batin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Waw harfu atfin. Man ittaba'aka minal mu'minin ma'tufun ala madha? Ma'tufun ala madha? Ma'tuf ala lafdul jalalah atau ala dhamir mukhatab al-mufrad yarji ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-awwal wa tsani. Baik, supaya bisa menjawab, tak terjemahkan dulu yang pertama dan kedua. Mana yang benar? Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang yang mengikutimu dari mukminin. Yang kedua, ya ayuhan Nabi, cukup bagimu Allah dan juga bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Awal wa tsani? As-tsani, jayyid. Yani cukup juga bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Cukup bagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jawabannya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ay Allahu wahdahu kafika wa kafi atba'ak. Berarti yang kedua, bahwa Allah cukup bagimu dan cukup bagi umatmu juga. Allah Subhanahu wa taala. Fala tahtajuna ma'u ila ahad. Maka tidak perlu bagi kalian untuk mengharapkan siapapun
selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada qila, dikatakan dengan sighatut tamrid, biasanya pendapat yang lebih lemah. Maknanya adalah hasbukallah wa hasbuka al-mu'minin. Cukup bagimu Allah, itu al-asl. Cukup bagimu mukminin, artinya yang akan menolongmu di dunia adalah orang beriman. Tentunya para ulama yang berpendapat kedua ini bukan maknanya bertawakallah pada orang beriman, tidak. Tetapi secara nahwu i'rabnya mereka menganggap bahwa ini atafnya ala lafzul jalalah, sehingga maknanya cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang beriman. Adapun tafsirnya tetap sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah, bahwasanya cukup bagimu Allah, bertawakallah pada Allah, dan cukup bagimu mukminin, tidak perlu minta bantuan pada orang kafir. Itu maknanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza khata'un mahd. Itu kesalahan murni. Ini pendapat ulama yang menyatakan seperti itu kesalahan. Murni kesalahan. Ghafarallahu lahum. Semoga Allah memaafkan mereka. Wala yajuzu hamlul ayati alaih. Tidak boleh membawa ayat kepada makna yang seperti itu. Fa innal hasba al-kifayah. Karena makna al-hasb adalah al-kifayah. Dan itu lillahi wahdahu. Dan itu hanya pantas diucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada makna yang benar mengatakan bahwa kamu tidak perlu minta bantuan orang kafir, cukup orang beriman saja. Itu makna benar, tetapi tidak akan memakai kalimat kafi. Mengapa? Ada makna tersendiri, sebagaimana dalam ayat alaihissallah bikafin abdah. 6. Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Adapun makhluk tidak bisa mencukupi. Selalu kurang. Tidak akan bisa mencukupi. Qala al-kifayah adalah lillahi wahdah. Karena maknanya kifayah adalah mencukupi. Katawakkuli wat taqwa wal ibadah. Sebagaimana tawakal, sebagaimana ketakwaan dan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau mereka menghendaki atau ingin membikin tipu daya terhadapmu, maka cukuplah bagimu Allah. Lihat, disebut satu, cukup bagimu Allah saja. Kemudian dikatakan Allah lah yang akan mendukungmu dengan kemenangannya dan dengan orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin bukan mencukupi, tapi orang mukmin ditakdirkan oleh Allah bisa membantumu. Ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Orang mukmin mendukung, orang mukmin membantu, orang mukmin berusaha. Siapa yang memastikan? Allah. Mereka ingin membelamu, siapa yang bisa mencukupi? Allah. Dengan tegas dijawab Allah. Maka pendapat tadi khata'un mahad. Kesalahan murni. Ketergelinciran mereka. Ghafarallahu lahum. Fafarraqa bainal hasbi wat ta'yid. Berarti dalam ayat ini Allah bedakan antara al-kifayah wal hasb wat ta'yid. Kifayah itu mencukupi, maka samanya dengan hasbuka, cukup bagimu Allah. Tetapi ta'yid binasrihi wa bil mu'minin. Bedakan antara keduanya. Yang membelamu, menolongmu, iya, orang mukmin menolongmu wahai Rasul. Tetapi yang akan bisa mencukupi hanya Allah, karena Allah yang bisa menakdirkan kemenangan atau kegagalan. Faja'ala al-hasba lahu wahdahu. Adapun al-hasb lahu wahdahu, hanya milik Allah sendirinya. Wa ja'ala at-ta'yid lahu binasrihi wa bi'ibadihi. Adapun pembelaan, pertolongan, ya, ada pertolongan yang sifatnya bukan dari asbab manusia, ada pertolongan dari sebab-sebab manusia. Allah menolong Rasulullah SAW dengan berbagai macam apa yang Allah kehendaki.
dengan orang beriman, binasrihi wa bil mu'minin, dengan orang beriman, dan kadang dengan angin, kadang dengan dingin yang sangat, kadang dengan apapun yang Allah takdirkan. Itu ta'yid. Nah, kembali kepada kitab. Wa athna ala ahli tauhid min ibadihi haitsu afraduhu bil hasab. Dan Allah puji ahli tauhid dari hamba-hambanya karena mereka mengesahkan Allah dalam masalah al-hasab, kecukupan yang mencukupi. Faqala ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ketika berkata kepada mereka manusia, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Justru mereka bertambah imannya dan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah tempat satu-satunya kami bertawakal padanya. Dibilang hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Tidak menyatakan hasbunallah wa hasbunal mu'minin, tidak. Hasbuna Allah. Yang mencukupi kami adalah Allah. Bisa dengan mukminin, bisa dengan angin, bisa dengan dingin, bisa dengan apapun yang Allah kehendaki. Nah, wa junudin lam tarauha, dan tentara yang kalian tidak lihat, yaitu dengan malaikat-malaikat. Ala kulli hal, berarti di sini afradu, mereka mengesahkan Allah dalam al-hasab, hasbunallah, yang mencukupi kami hanya Allah satu-satunya. Lam yaqulu hasbunallah wa rasuluh, tidak berkata cukup bagi kami Allah dan Rasulnya, atau hasbunallahu wal mu'minun, tidak. Wa nadhiru hadha, dan yang semirip dengan ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ila Allahi raghibun. Mereka berkata, cukup bagi kami Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, akan memberikan kepada kami dari fadilahnya dan juga rasulnya. Inna ila Allahi raghibun, kami kepada Allah berharap. Ay wa rasuluh juga ma'tuf dengan waw. Ma'tuf ala madha? Marfu lah itu. Berarti ma'tufnya ala marfu'. Kalau hasbuna kepada na, dia bukan marfu'. Sayutina juga bukan marfu'. Kalau kepada dhamir, berarti kepada lafzul jalalah. Sahih? Taib, lafzul jalalah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Hasbunallahu wa rasuluh atau sayu'tinallahu wa rasuluh? Kalau yang pertama sudah dibahas, tidak mungkin. Hasbuna hanya Allah satu-satunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi dan Rasul juga memberi. Tetapi tentunya sekadar apa yang mampu beliau berikan dengan apa yang Allah berikan taufik kepadanya. Barakallahu fikum. Fata'ammal kaifa ja'ala al-ita lillahi war rasul. Berarti ma'tufnya kepada yang kedua. Barakallahu fikum. Fata'ammal kaifa ja'ala al-ita'a, yani yu'tina. Itu dari ita. Yu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Dijadikan ita lillahi war rasul, kepada Allah dan juga dari Rasulnya. Tetapi ja'alal hasad lahu wahdahu. Adapun al-hasad hanya bagi Allah satu-satunya. Kembali kepada ayat, wa qalu hasbunallah, titik. Enggak disebut wa rasuluh. Tetapi yang kedua, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, akan memberikan pada kami Allah dan juga Rasulnya. Nah, sedikit maupun banyak, apakah seluruhnya atau sebagiannya, pokoknya memberi. Kan begitu. Rasulullah memberi. Walaupun sebatas kemampuan manusia. Adapun yang
bukan kemampuan manusia, Allah yang memberi. Falam yaqul hasbunallahu wa rasuluh, tidak berkata hasbunallahu wa rasuluh. Bal ja'alahu khalisan, khalisa haqqih, bahkan masalah kecukupan hanya murni diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah murni. Kama qala ta'ala, inna ilallahi raghibun, di akhir kalimatnya. Dan kami kepada Allah berharap, kepada Allah saja berharap, tidak kepada Allah dan Rasulnya. Faja'ala ar-raghbah ilaihi wahdah, berarti harapan pun kepadanya wahdah. Berarti di sini ada 3. Pertama, mencukupi. Kedua, memberi. Ketiga, berharap. Adapun mencukupi hanya Allah. Adapun berharap hanya kepada Allah. Tinggal 1. Yu'tina, memberi. Allah memberi, Rasul memberi. Tetapi Rasulullah SAW memberi sesuai dengan kemampuan manusiawi dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap. Farghbah wa tawakkul wal inabah, namanya raghbah, tawakal, merujuk kembali atau mencukupi, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya hak Allah. Kama annal ibadah, sebagaimana ibadah dan ketakwaan dan sujud, nadar, bersumpah juga harus dengan Allah, kepada Allah. La yakunu illa lahu, tidak boleh dikerjakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Selesai pembahasan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab Zadul Ma'ad juz ke-1 halaman 35 sampai halaman 37. Dan lihat pula Majmu' Fatawa juz ke-10 halaman 293 dan juga halaman 154. Bukan sampai, dari sini sampai sini bukan, tapi dan dibahas 2 kali sama-sama di juz 10. Yang pertama Majmu' Fatawa juz 10 halaman 293, yang kedua halaman 154. Wal ahsan wal afdal antum tullabul ilm, ketika mendapatkan rujukan merujuk, melihat siapa tahu di sana ada ziyadah faedah yang lebih, siapa tahu ada tafsir yakni mufassar lebih rinci daripada yang dibahas ini, atau mungkin ada ziyadah tambahan yang di sini enggak disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kitabnya dua-duanya ada. Zadul Ma'ad juga ada, Majmu' Fatawa juga ada. Barakallahu fikum.